Untuk teman-teman yang usia belasan tahun, usia sekolah, SMA, dan bingung menentukan pendidikan selanjutnya, mau ke fakultas apa, program studi apa, saya punya saran yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, di sini saya akan memberikan saran kepada rekan-rekan yang masih sekolah, ya terutama yang masih SMA, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman rekan-rekan saya di usia saya 30-an ini. Dan ternyata di usia saat ini kami benar-benar merasakan keputusan mengambil jurusan fakultas pada saat kuliah sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini, kehidupan saya saat ini dan rekan-rekan saya saat ini. Yang pertama, kita perlu memahami eh, apa yang menjadi keinginan kita terlebih dahulu. Apakah memang melanjutkan perkuliahan itu memiliki tujuan untuk jenjang karir yang akan kita tuju. Klisenya seperti kita punya cita-cita apa, kemudian kita memilih jurusan yang memungkinkan kita bisa mencapai cita-cita kita. Namun kondisinya tidak selalu seperti itu. Yang selanjutnya mungkin kita perlu memikirkan tentang peluang kerja atau peluang karir. Jurusan yang akan kita pilih, bagaimana peluang kerjanya? Apakah tersedia cukup luas peluangnya atau seperti apa? Selanjutnya untuk minat yang kita pahami bahwa jurusan yang kita ambil ini seberapa besar minat masyarakat terhadap jurusan itu, karena mungkin ada seleksi untuk memasuki jurusan-jurusan itu, terutama untuk kampus-kampus negeri ya. Saya di kampus swasta tidak mengalami hal itu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, apakah itu sesuai dengan keinginan kita? Karena belum tentu kalau kita hanya mempertimbangkan peluang kerja dan kemudian memilih jurusan berdasarkan pertimbangan itu kita bisa survive atau kita bisa berhasil pada pendidikan kita tersebut. Karena jika memang itu hanya pertimbangannya, kita tidak ada will atau tidak ada keinginan untuk menjalani jurusan tersebut, maka motivasinya akan sangat susah sekali. Jadi kita harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari keinginan kita sendiri, kemudian peluang kerja, dan juga saran-saran yang teman-teman dapat dari kakak atau dari saudara atau dari orang tua, dan kemudian untuk didiskusikan apakah memang bisa diambil keputusannya sendiri atau teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman sendiri kepada orang tua. Nah, ini menjadi salah satu fase paling penting dalam kehidupan seseorang, terutama di Indonesia, yang mana tingkat pendidikan di Indonesia rata-rata masih belum setinggi negara-negara maju. Kita masih tetap butuh untuk mencari ilmu, bukan hanya untuk meraih cita-cita semata atau meraih peluang karir dan pekerjaan semata ketika kita memilih perguruan tinggi, tapi memang seharusnya karena untuk mencari ilmu. Dan lebih lagi, kita sebagai makhluk sosial di negara Indonesia yang sangat beragam, kita sangat diuntungkan kalau kita bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Karena apa? Kita bisa bertemu dengan berbagai latar belakang dan karakter masyarakat di Indonesia, sehingga kita bisa benar-benar menjadi masyarakat Indonesia yang terbuka, toleran, Bhinneka Tunggal Ika dari berbagai suku agama. Kita bisa beradaptasi dan itu keuntungan tersendiri. Kita memiliki kesempatan untuk mengasah itu, yaitu kemampuan untuk beradaptasi di masyarakat.
Selain itu, ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan selain dari 3 hal tadi, yakni bagaimana strategi apa yang tepat untuk menjalankan pendidikan yang Anda pilih, jurusan yang Anda pilih. Karena setiap jurusan memiliki karakter sendiri-sendiri. Ada yang memiliki tugas akhir dengan menyusun skripsi, ada yang memiliki tugas akhir tanpa menyusun skripsi, ada yang memiliki praktek bertahun-tahun, dan ada yang harus disambung dengan profesi terlebih dahulu. Ada yang siap kerja, ada yang siap latih. Bedanya, ketika siap kerja, teman-teman sudah dibekali kemampuan yang memang sudah sesuai dengan industri. Biasanya kampus-kampus ini memiliki kerjasama. Kalau kampus negeri itu ikatan dinas, kalau kampus swasta berarti itu sudah bekerja sama dengan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja secara langsung. Namun selain itu berarti teman-teman belum siap kerja tapi siap latih. Tentu siap latih ini bukan berarti tidak lebih baik dari siap kerja. Siap latih justru memiliki keunggulan tersendiri. Teman-teman bisa lebih fleksibel memilih bidang pekerjaan setelah teman-teman lulus. Misal, lulusan sarjana ekonomi, tapi bekerja di bidang kesehatan atau bekerja di bidang pertanian. Itu sangat mungkin sekali. Skill yang diambil dari seorang sarjana ekonomi adalah skill adaptasi tadi. Dan skill dasar yang dibutuhkan seseorang untuk bekerja, yaitu komitmen, disiplin, kemudian confident, dan juga etika yang baik, serta hal-hal lain yang bisa direpresentasikan dari pencapaian IPK dan lain sebagainya. Karena hal tersebut membutuhkan perjuangan. Nah, perusahaan akan melihat perjuangan itu, dan mengenai job desk, pasti perusahaan itu akan memberikan job desk yang sesuai dengan perusahaan. Jika memang belum sesuai dengan jurusan, maka perusahaan itu akan memberikan pelatihan. Jadi, itu yang perlu teman-teman ketahui. Teman-teman pahami dan diskusikan dengan orang-orang terdekat yang mau diajak diskusi. Namun, jika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya, silahkan bisa berdiskusi di kolom komentar atau bisa mengirimkan pertanyaan ke email saya, akan saya respon. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk teman-teman yang masih sekolah, SMA, belajar yang rajin, raih cita-cita setinggi mungkin, keep learning, keep following.